Halo pemirsa Saburai TV, di sini masih bersama Bapak Sekda, Bapak Dr. Andes Syukur ya Pak ya. Yeah. Bapak, berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Kabupaten Pesawaran tahun 2021 ini kan mencapai 15,11% ini Pak. Terjadi kenaikan sebesar 0,35% akibat dampak dari pandemi COVID-19. Yeah. Nah, pada semester pertama 2002 ini, sejauh mana Pak penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pesawaran pasca diimplementasikannya program bantuan pangan siap saji? Atau mungkin sering di sini sebutnya Bapak Saji, Bapak ya Saji, Pak ya? ya. Nah, itu seperti apa Pak? Ya, terima kasih Ibu ya. Jadi angka kemiskinan tahun 2021 secara nasional menunjukkan bahwa angka kemiskinan kabupaten kota di Indonesia, jadi kami sebut Indonesia secara nasional, mengalami kenaikan ya disebabkan oleh ya adanya pandemi COVID-19. Nah ini dan bukan hanya Kabupaten Pesawaran tapi sebutan secara nasional. Secara nasional, bahkan itu mendunia ya Pak ya? Ya, mendunia. Nah oleh sebab itu kabupaten kota ya dituntut untuk dapat ya menciptakan program ya, jadi menciptakan program-program kreatif dalam rangka penanggulangan kemiskinan itu sendiri, sehingga muncullah program Bapak Siji di Kabupaten Pesawaran ya oleh Pak Bupati Dermawan Jili II sebutannya ya, ini Bapak Siji yang bekerja sama dengan Basarnas Kabupaten Pesawaran ya meluncurkan program bantuan ya pangan siap saji, itu sebutnya Bapak Siji ya, Bapak Siji yang dengan harapan bantuan langsung ini ya dapat menurunkan, sekali lagi dapat menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Pesawaran ya. Jadi Bapak Siji ini ya bantuan pangan siap saji, jadi siap saji ya siap dihidangkan dan siap untuk dinikmati. Nah kira-kira begitu. Nah oleh karenanya pemerintah Kabupaten Pesawaran ya mencari program-program ya yang menyentuh langsung. Nah, jadi program menyentuh langsung ini kepada masyarakat ya, baik melalui APBD maupun dengan melibatkan ya perangkat ataupun pelaku usaha melalui program CSR. Nah, jadi sekali lagi tidak serta-merta ya kepada pemerintah daerah, tetapi kita melakukan ada sebuah kemitraan ya atau sebutan dengan CSR dalam angka penanggulangan dan pengendalian kemiskinan itu sendiri ya. Selanjutnya ya pemerintah Kabupaten Pesawaran ya sangat fokus dalam penurunan kemiskinan ini Ibu ya, adalah program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan itu. Selain pada sandang, pangan ya melalui program kolaborasi berupa berkah ya, ada sebutan tadi Bapak Siji, ini juga ada berkah ya. Ya, jadi benar berkat Bapak Siji juga dilakukan melalui intervensi pada satu bidang pendidikan. Jadi satu bidang pendidikan ini yang melalui program Bina Murid dengan sasaran pendidikan ya gratis bagi siswa yang miskin dan berprestasi ya. Kemudian selanjutnya juga bidang kesehatan. Kalau yang pertama tadi ada bidang pendidikan, kedua ada bidang kesehatan dengan program berobat gratis oleh Dermawan Jili II ini, berobat gratis secara memberikan bantuan bagi keluarga ya, keluarga pasien yang mendampingi ini Bu, keluarga pasien yang mendampingi atau sebutnya bantuan yang menunggu pasien, bukan terhadap pasien ya. Jadi yang menunggu pasiennya juga diberikan. Nah dia itu ada contohnya dalam 1-2 hari pasien yang berada di rumah sakit itu
pendamping keluarganya itu diberikan juga bantuan. Wah, luar biasa sekali ya Pak Nah, ya. ini, Karena memang kalau yang menunggu ini tidak kita perhatikan, kadang-kadang malah ikut sakit. ikut sakit Jadi, sakit ya. itu juga dipikirkan oleh pemerintah ya Pak ya. Oleh pemerintah ya, ini dalam program Dermawan Jilid 2. Kemudian selanjutnya peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan ya, dan membuka akses ya, pemasaran dalam pengembangan usaha kecil dan menengah. Nah, usaha kecil dan menengah secara ya serta usaha perempuan. Nah, jadi usaha kecil dan menengah ini ya, usaha perempuan dalam meningkatkan ya taraf hidup dan peningkatan taraf hidup daya beli masyarakatnya gitu. Ya, yang memang kita ketahui dampak dari COVID-19 ini memang benar-benar berdampak ya Pak ya, bukan saja ke ekonomi masyarakat, itu semuanya dari pendidikan, kemudian juga dari pengobatan, dan itu memang ada tugas pemerintah untuk melindungi masyarakat dari semua itu ya Pak ya. Jadi memang di Kabupaten Pesawaran ini semuanya sudah disiapkan bagaimana bantuan untuk ekonomi kemasyarakatannya, kemudian membangkitkan ekonomi mereka. Jadi yang sakit juga merasa terbantu, seperti itu ya Pak ya. Pendidikannya juga terbantu. Dimana kita selama ini kan melihat pendidikan yang tadinya bertatap muka harus secara online. Dan itu mengejutkan. Nah, apalagi di Pesawaran ini juga banyak desa-desa terpencil tentunya ya Pak ya. Jadi untuk pendidikan sendiri kadang-kadang mereka masih mengalami kendala-kendala dari jaringan dan lain-lain ya Pak ya. Nah, kalau berbicara Pesawaran sendiri, ini pasti tidak jauh-jauh dari wisatanya Pak. Karena wisata dari Kabupaten Pesawaran ini bukan hanya terkenal nih di Lampung, di Indonesia, bahkan sudah ke mancanegara. Jadi orang kalau mau datang ke Lampung pasti lautnya, pantainya. Dan penguasa pantai dan laut di Provinsi Lampung ini adalah Kabupaten Pesawaran. Nah, untuk dari pemerintah sendiri Pak, bagaimana untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakat sendiri, khususnya di daerah kabupaten yang letaknya itu di pesisir-pesisir pantainya itu sendiri Pak? Untuk meningkatkan ekonomi dari masyarakatnya itu sendiri seperti apa Pak? Ya, terima kasih ya. Ada beberapa langkah-langkah pemerintah daerah. Ya, langkah-langkah pemerintah daerah yang dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Pesawaran. Jadi diantaranya adalah dengan berpedoman pada visi dan misi Bupati, ya, visi dan misi Bupati, Wakil Bupati Pesawaran, khususnya misi keempat. Ya, misi keempat ini visinya adalah Pesawaran lebih maju dan sejahtera dengan masyarakat yang produktif. Nah, itu visinya. Kemudian misinya terkait dengan keempat dan kelima adalah meningkatkan pembangunan ekonomi, ya, memperkuat perekonomian daerah. Jadi keterkaitan dengan beberapa misi itu. Nah, jadi selanjutnya adalah satu, bagaimana cara untuk peningkatannya adalah membuka secara penuh objek wisata itu, ya, yang dengan tetap melakukan beberapa prokes, ya, ini tidak tertinggal ya, prokes dan Satgas Covid internal oleh objek wisata itu sendiri. Jadi kita bukan hanya kepada pihak dinas kesehatan saja, Ibu ya, tetapi kita terapkan Satgas Covid itu kepada pemilik objek wisata, ya, objek wisata, dan ada trans dari pandemi menuju ekonomi pelaku usaha pariwisata, ya, jadi dapat kembali melakukan aktivitas pariwisata secara normal. Nah itu, ya, jadi kita sebut ada sebuah satgas daripada pemilik wisata itu sendiri. Jadi tidak serta-merta kita tim Satgas Kabupaten selalu monitoring, jadi mereka juga menerapkan ada sebuah bentuk Satgas pemilik wisata itu sendiri. Jadi kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta sendiri Pak ya. Jadi kita pemerintah juga melakukan pencegahan-pencegahan, kemudian mereka juga tetap bisa buka, tapi tetap prokes dan saling menjaga. Seperti itu ya Pak ya. Jadi mereka juga wisatanya bisa tetap berjalan, ekonomi masyarakat juga berjalan seperti itu ya Pak ya.
Ya, kami teruskan. Kemudian juga ya kita juga mendorong ada sebuah sinergisitas antara pelaku usaha itu sendiri, pelaku usaha pariwisata dan pelaku UMKM. Nah, jadi ada kolaborasi yang Ibu sampaikan itu ya, dari pelaku pariwisata dan pelaku UMKM itu khususnya pengrajin lokal ya, untuk dapat diberikan ruang ya untuk melakukan usaha UMKM ya, dari ya semua aspek ya, semua aspek internal atau integral, dan semua pelaku-pelaku usaha pariwisata yang ada di pesisir Kabupaten Pesawaran. Kemudian juga dapat mendorong ya Pokdarwis ya. Kita ini ada Pokdarwis ya, kelompok sadar wisata wilayah pesisir yang bekerja secara inovatif ya, bersama seluruh anggota ya, baik selaku pemandu wisata dan pelaku UMKM itu sendiri. Nah itu jadi kita ada sebuah bentukan kelompok Pokdarwis itu yang memang ya mendorong untuk pelaku wisata, dan memang kita diterapkan semua Pokdarwis ini yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran ya itu ya. Ya, jadi Pokdarwis itu sendiri bentukan dari pemerintah Kabupaten Pesawaran ya Pak ya. Jadi mereka sendiri di warga masyarakat pesisir masih bisa tetap beraktivitas, kemudian juga wisatawan juga masih bisa datang ke Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Pesawaran. Pak Sekda, ini pertanyaan terakhir nih dari Saburai TV. Kita ingin menanyakan ini pesan-pesan dari Bapak Sekda sendiri untuk masyarakat di Kabupaten Pesawaran, bagaimana kita untuk bersama-sama membangun Kabupaten Pesawaran ini sendiri, Pak. Pesan-pesan untuk masyarakat. Ya, terima kasih Ibu. Ya, tentunya pertama kami bicara dari salah satu tupoksi kami, Sekretaris Daerah merupakan satu tugasnya adalah Satgas ya, tentunya kami mewarning, mengingatkan pertama ya, bagaimanapun kita untuk menciptakan sebuah kemakmuran kesejahteraan tanpa didorong, pertama adalah langkah awal adalah kesehatan. Jadi kami mengingatkan kepada seluruh masyarakat, walaupun sekarang juga ada beberapa instruksi Presiden ataupun sebuah penyampaian oleh Presiden bahwa kita di luar ruangan bisa lepas masker. Tetapi kami sebagai ketua Satgas tetap kita harus juga mewaspadai ya, dimanapun kapanpun sebuah masker adalah sebuah alat tentu kesehatan yang harusnya kita berguna. Artinya prokes kesehatan tetap harus kita jaga. Bagaimanapun meningkatkan sebuah ekonomi kalau kita tidak sehat, itulah sebuah langkah dasarnya itu. Jadi kami harapkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Pesawaran, kami juga menyampaikan untuk tetap menggunakan prokes itu sendiri. Tentunya jangan lupa juga, walaupun kita sudah, ini sebuah program pemerintah, adalah diantaranya adalah vaksin tahap 1, vaksin tahap 2 sudah dilaksanakan. Kita perlu ingat ada vaksin yang ketiga adalah bentuk sebuah booster. Tetap juga kita moro-moro masyarakat ini kita tetap melaksanakan untuk vaksin booster ini ya. Barangkali kalau kita sudah lengkapi dari tahap 1, tahap 2 dan tahap ketiga booster ini, insya Allah ya, walaupun bagaimanapun kita akan tersentuh ada sebuah virus itu, mudah-mudahan ya, Tuhan tetap akan melindungi kita. Itu salah satu ikhtiar ya Pak ya. Ikhtiar. Kemudian tentu juga kami harapkan juga geliat ekonomi di Provinsi Lampung khususnya di umumnya juga di Kabupaten Pesawaran pada khususnya ini ada sebuah peningkatan Ibu ya, dari pandemi kemarin barangkali kita sudah lihat, apalagi dilihat di perekonomian di baik sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya, alhamdulillah sudah mulai membaik lihat ekonomi kita dari pertumbuhan yang ada. Ya. Ya, pemirsa Saburai TV, itu tadi pesan-pesan dari Pak Sekda. Meskipun masa pandemi sudah mulai berlalu, tetapi Bapak Sekda berpesan kepada masyarakat untuk tetap melakukan prokes. Karena pandemi ini juga tidak bisa kita anggap enteng. Jadi tetap lakukan jaga jarak, tetap lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, tentunya berolahraga dan lain-lain ya Pak ya. Tetap melakukan hal-hal yang baik. Dan untuk itu Bapak Bupati sendiri juga mengajak warga masyarakat Kabupaten Pesawaran untuk beraktivitas
kemudian juga melakukan hal-hal yang penting lainnya seperti itu. Dan akhirnya saya Lisma beserta Bapak Sekda, Bapak Dr. Andes Syukur undur diri. Sampai jumpa di perbincangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.